Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di 3 kecamatan di Medan terendam banjirop. Hendak menyelamatkan kucing, seorang bocah di Labuhan Batu kehilangan kaki kanannya akibat tertabrak truk. Buntut kasus puluhan TNI didatangi Polrestabes Medan, Panglima TNI Yudo Margono perintahkan polisi militer periksa Mayor Dedi Hasibuan. Ratusan rumah di 3 kecamatan kota Medan sempat terendam banjirop pada Senin kemarin. Atas kejadian ini, BMKG menghimbau warga agar selalu waspada terhadap banjir yang kerap terjadi secara tiba-tiba. Pasang tinggi air laut atau banjirop kembali merendam ratusan rumah warga di 3 kecamatan di Medan. Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Labuhan. Hingga Senin sore, ketinggian air mencapai 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu, khususnya para siswa yang akan pergi ke sekolah. Selain itu, banyak barang elektronik serta kendaraan warga yang rusak akibat banjirop. Karena saat ini banjirop tidak bisa diprediksi. Hampir setiap hari, wilayah ini dilanda banjirop. Sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kalau dulu sih masih bisa diprediksi kan, kalau sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi, bahkan bisa dikatakan sebulan hampir rutin. Kalau untuk anak sekolah dampaknya itu cukup besar, karena mereka mau ke sana harus melalui air pasang yang cukup tinggi, bahkan sampai sedada mereka. Jadi kalau untuk pulang mungkin pulang basah-basah, kalau pergi basah-basahan gimana mereka mau sekolah? Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Belawan mengimbau kepada warga untuk tetap waspada terhadap banjirop yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan ketinggian air akibat banjirop bisa mencapai 2,5 meter. Ketinggian maksimalnya sendiri mencapai 2,6 meter dan kemungkinan rob akan terjadi di wilayah Kecamatan Medan Belawan, Cicanang, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Warga saat ini menuntut Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sebelumnya berjanji akan membantu masyarakat di bagian pesisir untuk mengatasi banjirop. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi menetapkan 3 tersangka kasus 2 kelompok warga saling bacok di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Dalam pertikaian tersebut, 1 orang tewas dan 2 tersangka telah ditahan. Sedangkan 1 tersangka lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kasus 2 kelompok warga saling bacok di Desa Lehemboho, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara mulai terungkap. Pertikaian ini dipicu pelarangan melintas menggunakan jalan setapak di tengah kebun milik Damate Malase alias Amalisi, warga yang tewas dibacok. Dalam kasus ini kedua kubu saling lapor ke Polres Nias. Pada laporan pertama terdapat 2 korban, yaitu Riyati Gulo alias Inalisi yang saat ini masih dirawat serta Damate Malase alias Amalisi. Baik dari hasil pemeriksaan, untuk sementara kita temukan bahwasanya ini terjadi akibat sengketa di mana ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh para terduga pelaku yang diklaim oleh korban sebagai milik korban. Sementara itu 2 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah ditahan. Sedangkan seorang tersangka lainnya masih dirawat di rumah sakit. Ketiga tersangka merupakan satu kerabat. Dalam kasus saling lapor ini, polisi belum dapat memeriksa seluruh saksi karena sebagian saksi masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Ketiga tersangka terancam penjara seumur hidup. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Nias Utara.
Seorang bocah kelas 6 sekolah dasar di Labuhan Batu harus kehilangan kaki kanannya akibat ditabrak truk. Korban mengalami kecelakaan saat akan menyelamatkan seekor kucing. Inilah video amatir tidak lama setelah Nabila, bocah kelas 6 SD, tertabrak truk di depan rumahnya Desa Seisampang, Kabupaten Labuhan Batu. Akibat tabrakan, korban mengalami patah tulang karena berupaya menyelamatkan kucing yang nyaris tertabrak truk. Tim dokter pun terpaksa mengambil tindakan amputasi kaki kanan korban dari telapak kaki hingga lutut. Sementara kaki kiri korban juga luka parah. Selama masa pengobatan, kedua orang tua korban memutuskan mengontrak rumah di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Maunya berani nyelamatin kucing, ya kena tabrak mobil truk. Luka yang dialaminya apa, Bu? Luka yang dialaminya yang mana? Kakinya lah, Kakinya ya, Bu ya. Selain masih dalam perawatan medis, korban mendapatkan layanan pemulihan trauma dari Polres Labuhan Batu. Melalui kunjungan rutin, korban diberi berbagai terapi mental dan motivasi agar kembali pulih. Menjelaskan bahwa walaupun kakinya sudah seperti itu, sudah diamputasi sejauh lutut, tidak menutup kemungkinan dia bisa melakukan aktivitas kembali. Karena kita tahu ada yang bisa kita lakukan, yaitu pemakaian atau pembuatan kaki palsu. Kasus kecelakaan melibatkan korban dan pengemudi telah diselesaikan melalui jalur restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Kedua pihak sepakat berdamai dan fokus memulihkan korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Mencuri pompa air dan jaring milik nelayan, seorang pria di Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya, sebuah pondok di objek wisata. Mahadi Leo yang tengah beristirahat di pondok salah satu objek wisata di Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai ditangkap polisi tanpa perlawanan. Mahadi ditangkap karena mencuri mesin pompa air dan jaring milik nelayan di Dusun 1, Desa Pantai Cermin Kanan. Usai ditangkap, Mahadi dibawa ke Polsek Pantai Cermin untuk diperiksa. Mahadi ternyata sering melakukan tindak kejahatan serupa pada siang dan malam hari di mana para nelayan sedang beristirahat. Penangkapan Mahadi berkat adanya informasi dari masyarakat. Hasil informasi masyarakat yang melihat tersebut, diketahui bahwa tersangka saat itu berada di pondok-pondok yang berada di salah satu objek wisata di Pantai Cermin ini. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya tim melakukan pencarian tersangka dan alhamdulillah kita menemukan tersangka di pondok tersebut dan membawa tersangka ke komando untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya. Atas perbuatannya, Mahadi terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Warga Desa Bulu Telang, Langkat terlibat cekcok dengan pekerja galian proyek penimbunan jalan tol. Penyebabnya warga tidak terima lahan pertanian mereka rusak akibat proyek tersebut. Bapak dari kesatuan mana, Pak? Bapak dari kesatuan mana? Bapak dari kesatuan mana? Cekcok hingga saling dorong melibatkan warga Desa Bulu Telang, Kecamatan Padang Tualang dengan pekerja proyek galian C di Langkat. Aktivitas proyek pun berhenti karena warga tidak mengizinkan proyek ini dilanjutkan. Warga marah lantaran lahan pertanian mereka rusak akibat proyek pengerukan tanah untuk tol Stabat Langsa. Diduga lokasi galian C ini telah melewati batas lahan sawit milik warga, sehingga menyebabkan pohon sawit yang ditanam warga rusak akibat erosi. Warga sebelumnya sempat mendatangi PT Anugrah Putra Perkasa yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk meminta ganti rugi. Namun, hingga kini belum digubris oleh mereka. Sebenarnya sebagai warga tentang galian ini yang terdampak terjadi longsor tanah dan
merusak tanaman warga di lahan kami. Dan ini pas peringgan punya lase pas batas. Ini bakaran longsor tak berapa bulan minggu kemudian kalau datang hujan. Karena ini pas patal batas diambilnya. Nah, saya menilai ini proyek Gelinse ini nggak bertanggung jawab tentang kronologi ini. Kemarin kita udah koordinasi sama pihak 3, entah mandor mereka, nggak ada tanggapan. Udah koordinasi kita, nggak ada direspon mereka. Udah sampai kita kurang lebih 2 kali kemarin turun ke lapangan kita menyampaikan kisah keluh kita kepada mereka. Sampai saat ini nggak ada tanggapan mereka. Jadi Warga berharap pihak kepolisian serta pemerintah terkait dapat memeriksa izin proyek operasi galian C di wilayah tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.